Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sukandar, saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik dagang. Perusahaan dagang adalah bisnis yang bekerja dengan berbagai jenis produk yang dijual untuk diperjualkan ke konsumen, bisnis atau pemerintah. Perusahaan dagang yang membeli berbagai produk khusus, memelihara stok atau toko, dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Karakteristik perusahaan: reseller, produk tanpa proses pengelolaan, pendapatan total bersih dan penjualan, modal awal dari harga pokok produk penjualan, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Reseller, kemasan produk tidak berubah, harga penjualan produk kembali lebih tinggi dari bunga pembelian. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah istilah pada akuntansi keuangan dan pajak yang digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis dalam satu periode. Ini termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan tidak termasuk periode atau operasi biaya seperti penjualan, iklan, atau riset dan pengembangan. HPP muncul pada laporan laba rugi sebagai komponen utama dari biaya operasi. HPP juga disebut sebagai biaya penjualan. Lalu, menghitung harga pokok penjualan. Perhitungan harga pokok penjualan dilakukan dengan menambah pembelian bersih kepersediaan awal di periode tertentu. Setelah itu mengurangkannya dengan persediaan akhir di periode tersebut pula. Rumusnya HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Keterangan: pembelian bersih yaitu pembelian barang atau jasa yang telah dikurangi sebelumnya dengan pemotongan pembelian dan retur pembelian, kemudian ditambah biaya langsung, contohnya biaya angkut. Persediaan awal: jumlah persediaan barang yang ada di gudang dalam periode awal, misalnya awal tahun atau awal bulan. Persediaan akhir: jumlah persediaan barang yang ada di gudang dalam periode akhir, misalnya akhir tahun atau akhir bulan. Menyusun laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yaitu catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Susunan laporan keuangan: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan kas arus, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kinerja keuangan tiap bulan, semester, dan tahun. Neraca percobaan atau trial balance. Neraca percobaan sering disebut daftar saldo atau neraca saldo, ialah sebuah daftar semua akun-akun dalam laporan pembukuan atau akuntansi yang berisi saldo yang terdapat dalam buku besar. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement. Laporan laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Fungsi: menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Unsur-unsurnya: pendapatan dari penjualan, laba atau rugi kotor, laba atau rugi usaha, laba atau rugi sebelum pajak, laba atau rugi bersih. Contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi per 30 Desember misalkan pendapatan 235.900.000, harga pokok penjualan 212.310.000, laba kotor 23.590.000, biaya operasional 3.260.000, biaya administrasi dan umum 11.250.000, maka total 14.510.000. Laba kotor 23.590.000,
biaya operasional 14.510.000, laba usaha 9.080.000, pendapatan lain-lain 0. Laba sebelumnya bunga dan pajak yaitu 9.080.000 ditambah bunga 47.180.000. Laba sebelum pajak 50, total 56.260.000 ditambah pajak 3.971.000. Jadi laba bersihnya yaitu 52.289.000. Perubahan modal ekuitas. Laporan perubahan modal. Laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Komponen perubahan modal: modal awal, laba atau rugi, penarikan modal, dan modal akhir. Rumus laporan perubahan modal. Lalu cara menghitung dengan rumus modal akhir adalah sebagai berikut. Rumus modal akhir sama dengan modal awal tambah laba bersih kurangi price. Namun jika saldo rugi, rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih ditambah price. Contoh laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal PT ABC untuk periode yang berakhir di 31 Desember 2011. Modal awal 1 Januari 2019 adalah X, tambah laba tambah setoran modal, lalu dikurangi rugi, dikurangi dividen, dikurangi penarikan modal. Jadi modal akhir 30 Desember 2011 adalah sekian. Neraca balance sheet. Neraca yaitu bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir sebuah periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur dibagi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Contoh laporan neraca yaitu sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian dan karakteristik dagang. Mohon maaf apabila ada salah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.